mahasiswanya ini melakukan metode penelaahan Alkitab ada di sini begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah kedatangan kami mau datang ke sini. Nah begitu. Jadi untuk memulai kegiatan yang akan lakukan dipimpin oleh teman saya, dipimpin oleh saya sendiri karena kita bisa di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena sudah berkumpul tempat ini semuanya kami Tuhan dan semoga Tuhan kami melakukan ibadah kami yang akan kami lakukan dan senantiasa untuk kemuliaan nama. Minggu aliran sungai hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan besar menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku hanya engkau pribadi yang mengenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawamu untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam lingkarnya detapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, sebab Tuhan menetapkan firman-Tuhan yang mencuri kami dari terima kasih Tuhan di dalam bersama doa. Haleluya, bersama-sama kita katakan Amin. melakukan perkenalan singkat untuk ibu sekalian supaya ada kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kami tidak merasa canggung lagi, kami akan melakukan perkenalan singkat kami. Perkenalkan nama yang salah kami minta maaf ya. Karena kami masih bersekolah ya, belum ada pengalaman kami dalam mengenai tentang keluarga. Jadi nanti yang mau kami bawakan dalam pengalaman Alkitab ini tentang peran seorang ibu dalam keluarga. Yang di sini membawa nanti kita belajar dari Amsal 31 ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya ulang. Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi materi kita tadi atau kita belajar pada sore hari ini tentang peran seorang ibu dalam suatu keluarga. Peran kita sebagai ibu-ibu dalam keluarga kita. Yang pertama itu kita mau belajar tentang sejarah keluarga. Seperti yang sudah kita ketahui, bentuklah suatu keluarga di mana terdiri dari ayah, ibu, anak. Dan begitu pun juga dengan orang-orang atau umat manusia yang ada di dunia ini. Keluarga itu terbentuk jika ada ayah, ibu, dan anak-anak dalam satu keluarga. Sehingga keluarga itu menjadi lengkap. Begitupun dengan pernikahan yang dibuat oleh Tuhan pada orang-orang Kristen, yaitu melalui pemberkatan nikah di gereja. Jadi melalui pernikahan itu Tuhan memberkati dan sehingga adalah anak-anak dari pernikahan mereka, sehingga terbentuklah keluarga. Begitulah sepertinya pendahuluan atau sebagai pemahaman kita mengenai keluarga ini tentang lahirnya atau sejarah dari keluarga. Kurang
lebihnya yang sudah kita ketahui orang ini sudah lebih tahu, sudah lebih berpengalaman dalam mengenai keluarga, di mana yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga itu juga ada kakek, nenek, sebagai ibu dalam keluarga kita, tentunya memberikan kasih sayang kepada anak-anak, menjaga anak, memberikan kebutuhan kepada anak-anak. Terlebih kita sebagai seorang ibu membantu suami atau membantu ayah dari anak-anak kita untuk mencari nafkah. Kira-kira seperti itulah sebagai seorang ibu dalam keluarga. Untuk lebih dalamnya lagi, lebih dalamnya kita belajar akan dilanjutkan oleh teman saya. Karena saya akan memberitahu pengertian keluarga. Mungkin karena lebih dalam tahu, tapi saya menyampaikan saya ini memang saya berpengalaman dan kita sudah menjalani dari pengalaman. Jadi saya adalah itu jadi yang kedua adalah yang berkata Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari nas tersebut dapat kita ketahui bahwa terbentuknya keluarga itu adalah keluarga Kristen merupakan inisiatif Allah itu sendiri. Nah, jadi keluarga Kristen merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dalam menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta meneladani dan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen itu sendiri. Kristen artinya menjadi murid Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus. Dalam prosesnya keluarga Kristen harus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Keluarga Kristen harus mampu menjadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga, ataupun bagi orang yang di sekelilingnya. Menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada kawan saya. Di dalam sebuah anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu setiap anggota pasti memiliki perannya masing-masing. Seperti kepala keluarga itu seperti bapak, ayah, ada keluarga yang seperti mama, misalnya mengurus keluarga. Seperti anak, itulah untuk memahami dan menghormati keluarganya. Jadi walaupun maaf kata hina, semisalnya tidak mempunyai suami lagi atau tidak mempunyai bapaknya, situlah juga bisa menjadi seorang ibu bagaimana dia dapat menjadi kepala keluarga dan sekaligus sebagai ibu dalam rumah tangga. Disitulah dia sebagai dua peran yang sangat penting untuk anak-anaknya sebagai motivasinya, sebagai pendorongnya bagaimana anak-anak tersebut tidak menjadi down atau tidak menjadi minder kepada teman-temannya yang memiliki ayah. Seperti tempat saya pengalaman kakak saya sendiri, seorang ibu tidak akan ada bandingannya dengan apapun walaupun dengan materi yang begitu banyak. Itulah menjadi seorang ibu di dalam keluarga. Jadi menurut saya sangat luar biasa berperan sebagai seorang ibu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak berperan bapak di dalam keluarga, tapi itulah kalau kita sebagai ibu di dalam rumah tangga kita yang baik pasti tidak ada bandingannya dengan apa-apa, tidak ada nilainya. Maksudnya di situ dia melebihi permata, tidak ada bandingannya walaupun dengan dibayar dengan uang. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas. Selanjutnya kita akan membaca tentang kita akan membahas tentang bagaimana kekreatifan seorang ibu supaya keluarga harmonis. Jadi beberapa jurnal-jurnal yang kami baca, jadi kalau di jurnal ini Bu, dia sudah dibuktikan dengan cara menyebar angket. Jadi mungkin 90% apa yang kami tuangkan saat ini mungkin juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Sebagai ibu-ibu mungkin kami belum berperan sebagai ibu, namun kami
Ya inilah yang kami pelajari untuk sementara ini. Jadi yang pertama itu kekreatifan yang harus dilakukan adalah dengan cara bertukar cerita. Bertukar cerita itu adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sesuatu hal apa yang dirasakan oleh anak agar dia bisa sharing terhadap ibunya. Jadi mungkin saat-saat lelah dia disitulah peran ibu mulai masuk. Jadi mungkin seperti dia bertanya, ada apa, ceritakan, bagaimana di sekolahmu. Mungkin hal-hal yang sangat penting yang dia ceritakan itu akan menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di sini mungkin anaknya ada yang cuek seperti itu, tapi mulailah melakukannya dengan pendekatan. Bagaimana kita melakukan pendekatannya? Mungkin kita harus mengajak, sini lah nak, kayak mana tadi sekolah baru gitu kan, kayak mana tadi pelajaran nak gitu. Kita harus melakukannya, pokoknya kita harus menyalurkan seperti saya johok gitu kan, seperti misalnya dari mana kan masih dari kodok kayak gitu mungkin kan diantara ibu-ibu sekalian. Cuman disitulah kita harus melakukan komunikasi dengan baik. Bagaimana kita tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu lagi, supaya anak-anak itu merasa, oh ternyata aku tidak sama dia, seperti itu. Jangan kita katakan, saya coba kok tidak bisa kok seperti itu kan ibu-ibu. Marilah supaya ibu-ibu tidak mengucapkan kata-kata seperti itu lagi terhadap anak-anak, apalagi di usia anak-anak yang lagi labil seperti usia-usia SD atau SMP, karena itu juga dapat menjadikan anak ini menjadi kurang betah di rumah karena komunikasinya pun tidak baik dengan orang tuanya seperti itu. Jadi marilah ibu-ibu agar melakukan hal tersebut kepada anak-anak. Jadi selanjutnya yang ketiga adalah fokus atau prioritas pada keluarga. Nah, pendekatan untuk menjaga kesepakatan keluarga yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jadi kadang kita lebih mementingkan nimbrung dengan teman-teman mungkin ya ibu-ibu ya, kayak seperti cerita dengan teman tetangga seperti itu. Jadi sebenarnya seperti itu, hal itu boleh dilakukan, namun kita juga jangan lupa pada kefokusan kita di dalam keluarga seperti itu, karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga seperti itu ibu-ibu. Dan ajak berkomunikasi saja, hanya berdua seperti itu, melakukan komunikasi. Yang keenam adalah saling apresiasi bersama. Jadi apresiasi ini maksudnya memberikan seperti penghargaan. Misalnya kan Bu, anak kita ini rajin dia menyapu, atau dia rajin, misalnya dia udah mulai rajin, nggak keluar-keluar malam, apalagi di sela-sela anak yang lagi pubertas. Seperti itu kan tidak betah di rumah. Nah, kalau misalnya dia bilang, ibu-ibu senang nasihati janganlah keluar-keluar terus, seperti itu kan. Nah, kalau dia tidak melakukan hal tersebut, berikan dia apresiasi. Apresiasi tidak selalu yang mahal. Hal sederhana pun yang dilakukan sebagai penghargaan itu juga termasuk di dalam apresiasi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin lagi dokumentasi, tidak apa-apa. Selanjutnya dampak yang terjadi jika seorang ibu tidak ada. Dampaknya itu semisalnya seorang ibu tidak ada atau seorang ibu memilih atau lebih banyak pada perhatian pada pekerjaannya, itu akan mengakibatkan seorang anak tidak bagus dalam kehidupannya. Maksudnya di sini akan salah jalannya kalau tidak dididik oleh seorang ibu. Misalnya nanti dia malah melakukan hal-hal kejahatan seperti kalau pas kayak dewasa seperti kami ini, kalau tidak ada perhatian dari seorang ibu, maka kami akan memilih kayak nongkrong tengah malam, terjun ke seks bebas atau narkoba begitu. Jadi peran seorang ibu ini sangatlah berperan penting bagi kami, apalagi seorang anak perempuan itu pasti butuh sekali yang namanya perhatian dari seorang ibu. Bagaimana walaupun ada seorang bapak seperti saya sendiri, kalau dibilang bagaimana lebih enak bercerita kemana ke seorang mama, karena hati kami kepada hati kedua orang tua kami tetap juga sama, tetapi lebih pas kami kalau bercerita kepada ibu secara terbuka. Jadi disitulah peran seorang ibu sangat penting untuk kami. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian juga dari keluarga itu dibentuk atas perkawinan atau di mana keterikatan hubungan antara individu, di mana individunya itu ayah, ibu, dan anak. Kemudian juga peran seorang ibu dalam keluarga tadi sudah kita tahu, sudah kita belajar bersama tadi, dan tentunya kita sudah tahu apa peran kita yang sesungguhnya yang sebenarnya dalam keluarga kita. Pertama itu peran seorang ibu tadi di dalam sebuah keluarga menjaga anak-anaknya. Di sini seorang ibu yaitu mengatur rumah tangga, mengatur supaya berjalan dengan baik dan rumah tangga tersebut bagaimana supaya harmonis, supaya ada kedamaian dalam suatu keluarga. Pertama itu
berikan komunikasi yang baik, fokus di mana memprioritaskan kebutuhan anak atau buat keluarga yang ada di sini. Sebagai orang tua kami, sebagai ibu kami menjadi ibu yang benar-benar mempunyai peran yang luar biasa dalam keluarga dalam keluarga seperti yang digunakan dalam masa yang seperti ini, bahwa istri yang cakap siapa akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada bermata. Saya yang mengatakan sampaikan ibu, semoga penerangan Alkitab yang kami lakukan pada saat ini menjadi bermanfaat untuk ibu yang ada di sini. Tidak pas karena kami memang berkeluarga, tetapi mohon disempurnakan supaya sempurna supaya menjelaskan nanti. Baiklah ibu-ibu, untuk menutup penerangan yang kami lakukan pada saat dalam Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena kami sudah melaksanakan kegiatan kami mengenai keluarga bebas senantiasa dan harta bisa menjadi berkat bagi ibu-ibu yang ada di sini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami dilanjutkan ibadah kami adalah semuanya kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila itu kita akan memulai persembahan bagian kepada kami. Terima kasih Tuhan kami memberi dan sukacita. Haleluya. Amin. Makasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Begitu berharga dan peran kami begitu luar biasa dalam keluarga. Mengingatkan kami kembali menjadi ibu-ibu yang benar-benar memuliakan Tuhan dan ibu-ibu yang boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Buat anak-anakmu yang hadir di tempat ini diberkatilah seluruh kehidupan mereka Tuhan, studi mereka, kesehatan mereka, cita-cita masa depan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kehidupan mereka. Tuhan, kami sudah berdoa buat setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami percaya, kami aman berlindung dalam naungan kasih Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak ya Tuhan, bahkan buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Apapun kendala mereka, kalau mereka ada yang sakit, biar kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau mereka ada yang dalam kekurangan, doa kami bersama, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Jika ada yang sedang susah, menghiburkan hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan buat persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan pun kami percaya jadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Terima kasih, doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pembina. Sore hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami beribadah berkumpul bersama-sama. Roh penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sore hari ini sampai merata datang Tuhan kedua kalinya. Amin. Amin. Oh, buat tangan. Itu tangan akan legit yuk. Kami yang cantik-cantik semua cantik loh. Jadi terima kasih buat pelayanannya, sangat bagus sekali urayan-urayannya ya. Jadi semakin belajar lah. Kami percaya semua yang ditarakannya itu tadi yang terpenting nanti untuk masa depannya menjadi ibu yang bisa melaksanakan seperti itu ya. Amin. Kami doakan anak-anak kami jadi sukses semuanya nanti. Amin. Jangan ada harus sampailah, jangan ada Stop itu bukan, pokoknya terus berdoa semangat, bukan segala keperluannya. Nanti sudah dulu sampai semester berapa kali nanti semester berapa berarti 1 tahun lagi ya di mana supaya nanti kelak menjadi benar-benar menjadi contoh teladan yang baik ya. Amin. Tuhan kirimkan nanti jodoh-jodoh yang baik ya. Amin. Amin kali. Iya sudah dapat toh. Iya, amin. Jangan sukses gitu nah. Jadi kalau sudah berhasil nanti kalian datang lagi ke sini ya gitu ya. Amin. Kan tidak bisa memberi apa-apa kan hanya berdoa karena kalian semua sukses. Amin. Makasih, Nak.